Sidang kasus korupsi KTP elektronik sudah selesai di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persidangan keempat yang berkaitan dengan kasus KTP elektronik ini, kita akan langsung bergabung dengan rekan Rifai Pamoni yang saat ini masih berada di gedung Tipikor Jakarta. Rifai, bisa digambarkan apa saja sebenarnya kesaksian yang diperdengarkan pada hari ini? Ada kurang lebih 7 saksi yang seharusnya dihadirkan, hanya 5 yang kemudian hadir. Apa kesaksian yang menurut pantauan Anda paling menarik bagi Anda? Ya, Kania, tepatnya ini adalah sidang kelima dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iktp, dan saksi yang hadir tepatnya dari personal jumlahnya ada 7, Kania, dan apabila ditambah dengan 2 saksi yang tidak hadir totalnya menjadi 9. Nanti saya akan coba mengelaborasi hal tersebut. Namun yang paling menarik adalah kita lihat dari awal keberadaan proses persidangan yang kelima kali ini adalah menghadirkan Miriam S. Haryani yang merupakan politisi dari Partai Hanura dan juga menjabat sebagai anggota dari Komisi 2 DPR RI di masa 2009-2014 untuk dikonfrontir dengan 3 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah Novel Baswedan. Dihadirkan bersama-sama sejak pukul 10 pagi tadi, dan keduanya dikonfrontir karena ada sejumlah kejanggalan dari penyusunan berita acara perkara yang dilakukan oleh Miriam S. Haryani pada saat usai melakukan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. 3 penyidik ini ditanyai apakah benar kemudian Miriam berada dalam suasana intimidatif pada saat pemeriksaan dilakukan oleh 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena hal demikianlah yang kemudian diakui oleh Miriam pada sidang ketiga tepatnya. Saat itu Miriam menyatakan bahwa dirinya sangat tertekan oleh keberadaan 3 orang penyidik KPK sehingga menyusun BAP sesuai dengan keinginan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun setelah dikonfrontir hari ini, kesimpulannya adalah Novel Baswedan khususnya menyebutkan kondisi Miriam S. Haryani pada saat dilakukan pemeriksaan di KPK dalam kondisi sehat dan betul-betul menyadari seluruh pernyataannya sangat runut menuliskan kronologi dari upaya pengaliran dana yang diduga dari upaya markup proyek iktp sejumlah 2,3 triliun rupiah, di mana disebut-sebut Miriam mencapai nilai dana yang didapatinya. Kita bisa tunjukkan dalam informasi grafis, saya juga punya datanya. Di sini kita lihat pertama Miriam S. Haryani, politisi Partai Hanura, diduga dalam dakwaan tersebut menerima 23.000 US dollar dan ditambah lagi sekitar 1 juta US dollar, dan itulah yang dibagi-bagikan dan disebut dalam dakwaan, namun kemudian disangkal oleh Miriam S. Haryani. Kemudian dikonfrontir pada Novel Baswedan. Kita lihat grafis Novel Baswedan di sini. Bersama dengan 2 rekan lainnya, 3 penyidik ini ditanyai apakah benar kemudian dalam proses intimidasi itu terjadi, kemudian dinyatakan tidak oleh Novel Baswedan, bahkan secara runut disampaikan kepada Miriam S. Haryani sehingga BAP ini kemudian disusun oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan satu lagi ditambahkan oleh Novel Baswedan, Andini dan juga Kania, bahwa ada tulisan dalam BAP ini, pernyataan dari Miriam S. Haryani bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman oleh beberapa rekannya di Senayan dari Komisi 3, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Novel Baswedan di tengah persidangan yang kelima ini, dan seluruh informasi tersebut sudah beredar di rekan-rekan media massa. Kania dan Andini. Ya. Rifai, jadi bisa disimpulkan untuk sementara waktu itu kita masih harus menduga-duga siapa sebenarnya yang menyatakan yang sebenarnya, karena semuanya sepertinya saling bantah, Rifai. Betul sekali, Kania, karena majelis hakim hingga saat ini menyimpulkan bahwa dari hasil konfrontir ini informasinya dikumpulkan dan tentunya akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Dan saya lanjutkan lagi, Kania dan Andini, bahwa selain memeriksa dari Miriam S. Haryani dan 3 orang penyidik yang jumlahnya saat itu sudah ada 4 orang saksi, dihadirkan kemudian dalam waktu yang bersamaan 3 orang saksi berikutnya, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian juga Agun Gunanjar, yang keduanya adalah pada masa tersebut di 2009-2014 menjabat sebagai bagian dari pimpinan Komisi 2 DPR RI, lalu juga dihadirkan bersamaan dalam keterangan saksi tersebut atau pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi hari ini, yaitu Agus Martowardoyo yang pada saat tahun 2009, 2010, 2011 hingga 2013 masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, tepatnya hingga April dan memasuki bulan Mei 2013. Ketiganya ditanya secara berurutan dan juga secara acak oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga
dari kuasa hukum terdakwa 1 dan terdakwa 2. Untuk Ganjar Pranowo ditanyai tentang aliran dana yang diduga didapat oleh Ganjar Pranowo dan telah ditulis oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, begitu juga oleh BAP dari Miriam, yaitu uang senilai 520.000 US dollar. Dalam pernyataannya Ganjar Pranowo lagi-lagi membantah dan tidak mengakui keberadaan uang tersebut sudah dimiliki oleh pihaknya. Bahkan dalam salah satu pernyataannya yang disebut dalam berita acara bahwa dirinya pernah bertemu dengan sejumlah saksi lainnya seperti halnya Nasarudin, kemudian Andi Narogong di ruangan salah satu politisi di Senayan yaitu Mustopo Weni. Disebutkan oleh Ganjar Pranowo bahwa hal tersebut tidak benar, tidak relevan, karena dalam berita acara perkara tersebut disebutkan pertemuan pada September hingga Oktober 2010, sementara Ganjar menyebutkan sepengetahuannya politisi Mustopo Weni wafat atau meninggal dunia pada Juni 2010. Jadi dari pernyataan ini alibi Ganjar Pranowo tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim pada kesempatan kali ini. Sementara itu disebutkan juga oleh Agun Gunanjar pada saat ditanyai tentang aliran dana sekitar 1 juta US dollar yang disebut-sebut diterima oleh Agun Gunanjar. Disebutkan oleh Agun Gunanjar bahwa dirinya tidak menerima aliran dana tersebut dan tidak terlalu mengetahui detail tentang pembahasan anggaran dari IKTP. Hal ini sedikit bertolak belakang karena posisi dari Agun Gunanjar kita ketahui juga sebagai anggota dari Badan Anggaran pada saat itu. Demikian, Kania dan Andini. Rifai Pamone, terima kasih.